Kita ketemu lagi di eh, kitab Hadis Sunan Ibnu Majah. Kita masuk ke nomor hadis 3345. 3345. Babu khubzis sa'ir, bab roti gandum. Artinya roti yang terbuat dari gandum. Iku hadasana Abu Bakri bin Abi Saibata, hadasana Abu Usamata, hadasana Hisam bin Urwata, an Abih, an Aisyata, dari Aisyah, qolat, berkata dia Aisyah, lakot tuwufiya, niscaya sungguh diwafatkan, sopo an-nabiyyu nabi sallallahu alaihi wasallam, wama, dan tidak ada, fi baiti, di rumahku, min sayin, sesuatu pun. Jadi min itu min zaidah ya. Yakuluhu, yang bisa memakan hu pada sai, sopo dzu kabidin, yang mempunyai hati. Artinya ya makhluk hidup. Ila, kecuali satru sairin, separuhnya gandum. Separuh gandum ini ada yang menyebut setengah wasak, ada yang menyebut gandum sedikit gitu loh. Ya, gandum sedikit saja. Fi rofin, di dalam rak. Rofin itu ya bisa rak, bisa laci, li, milikku. Fa'akal tu, maka makan aku, minhu, dari satru sairin itu, tanpa ditaker. Butuh berapa ambil, butuh berapa ambil gitu. Hatta tola, sehingga panjang opo satru sairin alaya, atasku. Enggak habis-habis itu. Akhirnya berhubung aku penasaran, fakil tuhu, maka menakar aku pada satru sairin, fafania, maka habis apa satru sairin. Ini gini ya, ini sebenarnya tinggalan mukjizat dari Nabi ya. Jadi Rasulullah meninggal, lah Aisyah itu kan istrinya ya, ditinggali wadah yang berisi gandum sedikit tanpa ditaker ya, tanpa ditaker, yang ada di raknya Aisyah itu. Lah setelah Nabi meninggal, Aisyah kalau makan yang ngambil itu dari situ, ambil secukupnya, dimasak, dimakan, besok habis ambil lagi, terus tanpa ditaker. Aisyah itu pada akhirnya penasaran, ini gandum kelihatannya sedikit tapi kok lama nggak habis-habis ya, kata tola alayah. Penasaran, nah setelah itu ditaker, nah, sekian. Nah, karena ditaker itu akhirnya habis. Oh, kalau sekian sok itu biasanya habisnya sekian bulan ya, akhirnya habis betul. Ini gara-gara penasaran terus itu umpama Aisyah membiarkan itu aja, nggak perlu ditaker, nggak perlu diapa, mungkin sampai sekarang itu masih ada itu gandumnya ya, karena itu bagian dari mukjizatnya Rasulullah. Ya wis, takdirnya harus habis, karena rasa penasaran itu terus ditaker, akhirnya bisa dikira-kira kapan habisnya, ya habis betul. Umpama ndak perlu ditaker terus diambil
waktu butuh lagi ambil gitu, insya Allah nggak habis-habis. Ya, ya takdirnya seperti itulah. Hadasana Muhammad bin Basarin, hadasana Muhammad bin Ja'farin, hadasana Su'bah. An Abi Ishaqo sami itu mendengar aku Abdurrahman ibn Yazid pada Abdurrahman bin Yazid. Yuhadisu bercerita dia Abdurrahman bin Yazid anil Aswad dari Aswad. An Aisyata dari Aisyah qolat berkata Aisyah. Masabi'a tidak pernah kenyang sopo alu Muhammadin keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam min khubzis sa'ir dari roti gandum hatta kubido sehingga digenggam siapa Nabi. Digenggam artinya meninggal dunia. Nah, setelah Nabi meninggal, Aisyah ditinggali itu gandum dalam rak, harusnya tidak perlu ditaker, malah ditaker. Akhirnya ya habis. Qadar. Hadasana Abdullah ibnu Muawiyata al-Jumahi. Hadasana Sabitu ibnu Yazid an Hilal ibni Khobab an Ikrimata an ibni Abbas sekolah berkata ibnu Abbas. Karena ada sopo Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam iku yabitu bermalam. Siapa Rasul al-layaliyah beberapa malam al-mutatabi'ata yang berturut-turut tawiyan dalam keadaan lapar. Wa ahluhu dan keluarganya Nabi iku layajiduna tidak menjumpai mereka al-asa pada makan malam. Ya pernah itu Nabi beberapa malam berturut-turut itu enggak makan malam. Ya, malamnya ya kelaparan, ya gimana keluarganya enggak ada makan malam. Ya. Wakana dan ada iku amata khubzihim, umumnya roti mereka opo khubzus sair, roti yang terbuat dari gandum. Umpama ada roti itu ya dari gandum-gandum biasa itu. Cara dibikin roti ya tidak empuk ya keras-keras gitu. Itu sudah istimewa. Pernah beberapa malam nggak ada makanan, Nabi tidur dengan keadaan lapar. Dan itu paling tidak enak. Sejelek-jeleknya teman tidur itu ya lapar itu. Dan Nabi ngalami seperti itu. Kalau zaman sekarang, apalagi di kota, mau jam 1 malam ya ada orang jual makanan. Hadasana Yahya ibnu Utsman bin Sa'id bin Kasir bin Dinarin al-Himsi. Wakana dan ada dia, karena ada dia Yahya bin Utsman iku yu'addu, dianggap dia Yahya bin Utsman minal abdal termasuk wali abdal. Ini jenis-jenis wali gitu. Wali badal atau wali abdal. Ya wali, ya memang ada itu wali. Dunia perwalian itu ada. Wali abdal itu termasuk ya mutawari orangnya, terus dermawan, ya kan, terus jujur, kemudian rendah hati, apalagi penyabar, terus nangis di waktu malam, bukan karena apa-apa ya nangisnya ya nangis karena ibadah itu ya. Terus sayang kepada sesama sama makhluk.
terus berbuat baik, ya, kemudian ingat pada kematian, apalagi kalau dimintai hukum juga adil. Nah, itu syarat-syarat jadi wali ya, seperti itu, wali abdal namanya. Hadasana Bakiyah, hadasana Yusuf bin Abi Kasir, an Nuhi bin Dakwan, anil Hasan, an Anas bin Malikin, kola berkata Anas, lah bisa memakai sopo Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam asufa pada wol suf, ya, wahtada dan memakai sendal. Tidak itu kan kalau sekarang dimakna sepatu, ya sendal ngono ae lah, ya, sendal atau sepatu. Al mahsuf yang ditambal, al mahsuf sendal yang ditambal, ya, seperti itu keadaannya. Kain wol itu zaman dulu nggak ada harganya, itu murahan, apalagi sepatu yang ditambal. Anak sekarang pakai sepatu ditambal ya dibuang betul. Kalau dulu Rasulullah pakaiannya seperti itu. Itu. Wakola dan berkata dia Anas, akala makan sopo Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam basian pada roti yang kasar. Roti yang kasar, tepungnya ya tidak begitu lembut, kualitasnya juga buruk. Wala bisa dan memakai siapa Nabi kosinan. Kosinan itu ya kain yang kasar. Kain yang kasar. Nah, gitu. Wakilah dan dikatakan lil Hasan kepada Hasan. Hasan muridnya Anas itu. Ma apa al basik? Basik itu apa? Yang disebut basik yang dimakan oleh Rasulullah itu apa basik? Kala berkata Hasan, goli dusair, kasarnya gandum. Jadi gandum yang kasar itu terus dibikin roti. Kalau dimakan itu bikin seret di sini. Kalau enggak diminumi ya menyiksa itu. Makana tidak ada siapa nabi iku yusiguhu menelan siapa nabi hu pada goli dosair ila kecuali bijur atimain dengan seteguk air, ya, dengan seteguk air. Jadi kalau tidak diiringi dengan air itu bikin seret di sini. Jadi dimakan terus sambil diminumi. Kalau enggak gitu, wah menyiksa itu. Itu makanannya Nabi dulu, seperti itu. Mau mengikuti sunnah Nabi, ya silahkan. Jadi, kalau memang konsisten mengikuti sunnah Nabi ya itu harusnya makan roti-roti yang kasar-kasar itu, ya. Jadi orang itu mbok ya yang tawadhu. Kalau soal mengikuti sunnah Nabi, insya Allah semuanya ya mengikuti sunnah Nabi, cuma kadar kemampuannya ya beda-beda. Babul iktisad utawi babnya sedang-sedang saja. Nah, sedang-sedang saja itu ya tidak isrof fil akli di dalam makan. Wakaro hiatis sibai dan kebenciannya kenyang. Jadi kalau makan itu jangan sampai kewenyang sampai nggak bisa napas itu ya jangan. Ya.
Iku hadasana Hisam bin Abdul Maliki Al-Himsiyu, hadasana Muhammad bin Harbin, kola berkata Muhammad. Hadasatni bercerita nih padaku sopo umi ibuku, an ummiha dari ibunya ibu, berarti nenek ya. Anaha sesungguhnya nenek iku samiat mendengar dia al-Mikdam pada Mikdam ibna Ma'di Karib. Yakulu berkata dia Mikdam. Sami itu mendengar aku Rasulullah pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yakulu bersabda siapa Rasul. Mamala'a tidak memenuhi sopo adamiyun anak Adam wi'aan pada wadah saron yang jelek min batoknin daripada perut. Jadi perut itu diistilahkan wadah dan itu sejelek-jeleknya wadah. Dan anak Adam pasti mengisi perutnya. Pasti itu, pasti mengisi perutnya. Ya. Jadi anak Adam itu tidak memenuhi wadah yang jelek, yang lebih jelek daripada perut. Hasbul adami mencukupi bagi anak Adam. Lukoimatun beberapa sedikit suapan. Ya, lukoimat itu suapan tapi sedikit. Enggak seperti orang Bangladesh itu kalau makan kan gini. Kalau suapan sedikit ini ya versi orang Jawa itu. Ya, suapannya sedikit. Yukimna yang menegakkan apa suapan yang sedikit itu sulbahu pada tulang sulbinya anak Adam, tulang rusuknya anak Adam. Fa'in golabat maka seandainya mengalahkan Adamiyah pada anak Adam opo nafsuhu nafsunya. Kalau lukoimat kok dikira nggak cukup, masih ada nafsu makan lagi misalnya ya. Ya fasulusun maka sepertiga perut maksudnya. Lito ami untuk makanan. Wasulusun dan sepertiga perut yang lain lisarop untuk minuman. Wasulusun dan sepertiga lin nafasi untuk nafasnya. Jadi ini 3 unsur ini. Jadi manusia itu kan ada unsur tanah, ada unsur air, ada unsur udara. Padane avatar, ya enggak gitu ya, memang seperti itu. Unsur tanah itu dihandle oleh makanan. Karena makanan itu asalnya dari tanah. Ya kan? Loh saya kan makan daging kambing. Lah kambing kan makannya rumput. Rumput dari tanah. Unsur air dihandle oleh minuman. Unsur udara dihandle oleh pernafasan itu. Jadi harus seimbang. Kalau enggak seimbang, guys, pasti timbul penyakit. Guys, pasti timbul penyakit. Yes, itu pasti itu. Jadi dikira-kira betul. Jadi perut itu sepertiga makanan untuk menghandle sisi tanah ya. Terus sepertiga minum untuk menghandle sisi air, sepertiga untuk nafas menghandle sisi udara. Ya gitu itu. Itu tuntunannya Nabi seperti itu. Kalau dipenuhi makanan saja, wah nanti udara di dalam badan kurang. Cairan dalam badan juga kurang. Harus seimbang. Hadasana Amru bin Rafi', hadasana Abdul Aziz bin Abdillah Abu Yahya an Yahya al-Bakka. Ani bin Umar kola berkata dia Ibnu Umar. Ya. Tajas sa'a. Tajas sa'a itu
bersendawa. Orang Jawa bilang glegeken. Glegeken karena kekenyangan ini. Ya, glegeken karena kekenyangan. Sapa rajulun seorang laki-laki indan Nabi di sisi Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Itu misalkan. Ya, fakola maka bersabda siapa Nabi? Kuf, mencegahlah kamu. Ya. Jusa'aka pada sendawamu anna dari kami. Tuh, mbok ditahan itu sendawanya dari kami. Fa inna atwalakum, maka sesungguhnya lebih lamanya kalian apanya juan laparnya. Yaumal kiamati di hari kiamat iku aksarukum, lebih banyaknya kalian apanya sibaan, kenyangnya dari dunia di desa dunia, di perkampungan dunia. Di nanti ya, di hari kiamat itu, orang yang paling lama kelaparan itu adalah orang yang di dunia itu paling banyak kenyangnya di dunia. Wah, ini ya ujian bagi orang sekarang. Sekarang. Ya, prinsipnya orang sekarang kan likuli makanin makanan. Ina likuli makanin makanan. Di setiap tempat ada makanan. Wah, ini repot. Ya diimbangilah puasa Senin Kemis atau puasa Yaumul Bid atau Nabi Dawud. Biar nanti kita lapar di akhirat itu enggak lama-lama. Bahaya itu ya. Hadasana Dawud ibnu Sulaiman al-Askari, hadasana Muhammad ibnu Sobah, hadasana Sa'id ibnu Muhammadin ats-Tsaqafi, an Musa al-Juhani, an Zaid bin Wahbin, an Atiyata bin Amir al-Juhani. Qala berkata Atiyah, Sami itu mendengar aku Salmana pada Salman. Aku mendengar pada Salman. Wa ukriha, dan dipaksa dia Salman ala to'amin atas suatu makanan. Yakuluhu yang makan dia Salman hu pada makanan. Fakola maka berkata Salman, hasbi, cukup, ya cukup, cukup. Ini sesungguhnya aku sami itu. Mendengar aku Rasulullah pada Rasul Shallallahu alaihi wasallam yakulu berkata dia Rasul. Ya, ini saya ralat ya. Wa ukriha. Ya, wa ukriha. Ala to'amin yakuluhu. Ya, wa ukriha, dan memaksa aku. Ala to'amin atas makanan yakuluhu yang memakan dia Salman hu pada makanan. Jadi aku memaksa dia untuk makan. Mari silahkan makan. Mari silahkan makan. Fakola maka berkata Salman, hasbi, cukup, mencukupi padaku. Artinya sudah, aku cukup makannya, sudah. Ini sesungguhnya aku sami itu mendengar aku Rasulullah pada Rasul Shallallahu alaihi wasallam yakulu, bersabda siapa Nabi. Inna aksaronas, sesungguhnya lebih banyaknya manusia, apanya sibaan, kenyangnya, di dunia, iku atwaluhum, lebih lamanya mereka atau lebih panjangnya mereka. Apanya juan, laparnya, yaumal kiamah, di hari kiamat.
Enggak cukup, aku sudah enggak mau makan. Karena aku dengar Rasulullah bersabda, manusia yang di dunia itu paling banyak kenyangnya, nah itu nanti di akhirat anu lebih lama laparnya itu. Ya, aku enggak mau seperti itu. Eh babun utawi ini iku bab minal isrofi iku termasuk isrof. Isrof itu melewati batas. Antak kula jika makan kamu ulama pada setiap apapun istahaita yang pengen kamu. Jadi termasuk isrof itu adalah apa yang kamu mau kamu makan. Itu bagian dari isrof. Padahal perintahnya Allah kulu wasrobu wala tusrifu. Nah, termasuk isrof itu pengen mbok emplok ngono. Nah, itu termasuk isrof itu. Hadasana Hisam bin Ammar wa Suwaidu bin Sa'idin wa Yahya ibnu Usman bani Sa'idi bani Kasiri bani Dinarin al-Himsi. Qalu berkata mereka. Mereka di sini ya Hisam, ya Suwaid, ya Yahya. Hadasana Baqiyatu binul Walid, dasana Yusufu bin Abi Kasir an-Nuhi bani Dakwan. Anil Hasan an Anas bin Malikin qala berkata Anas. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sesungguhnya iku minasarofi, termasuk dari israf, melewati batas. Opo antak kula jika makan kamu, ulama setiap apa-apa istahaita yang pengen kamu. Itu hati-hati. Ada ote-ote dimplok, tahu isi dimplok, bakso dimplok. Nanti ketemu orang lewat jualan pempek emplok lagi. Ya, es asline yang saiki kenean kabeh. Termasuk saya. Ya agak dijaga makannya, jangan isrof. Makan ya makan, minum ya minum, tapi jangan isrof. Kulu wasrobu walatus tusrifu. Babun nahyi babnya larangan an ilko ito'am, dari menjatuhkan atau membuang makanan. Ya, jadi untuk lempar-lemparan jangan. Iku hadasana Ibrahim bin Muhammadi bin Yusufa al-Firyabi. Hadasana Wasat ibnu Uqbata bin Wasat. Hadasana al-Walid bin Muhammadin al-Muwaqqari. Hadasana Az-Zuhri an Urwata an Aisyah qalat berkata Aisyah. Dakhala masuk sapa an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam al-baita pada rumah. Ya rumahnya Aisyah itu. Faro'a maka melihat siapa Nabi kisrotan pada pecahan atau cuwilan. Ya, secuil itu. Nah, mulkotan yang jatuh. Jadi secuil makanan yang jatuh atau dibuang. Fa'akhodaha maka mengambil siapa Nabi pada kisrotan mulkotan. Pamasaha maka mengusap siapa Nabi pada kisrotan itu. Diambil, dibersihkan. Suma akalaha kemudian memakan siapa Nabi pada kisrotan mulkotan itu. Wakola dan bersabda siapa Nabi ya Aisyatu wahai Aisyah. Akrimi memuliakanlah kamu kariman pada sesuatu yang mulia. Ya makanan itu sesuatu yang mulia. Ya mau dipungkiri apa enggak, orang enggak makan ya mati gitu kan. Jadi makanan itu supaya dimuliakan. Muliakanlah sesuatu yang
sesuatu yang memang mulia. Jangan diremehkan, jangan direndahkan. Fa'inaha maka sesungguhnya kisrotan mulkotan. Manafarot tidak pergi, ya, tidak pergi. Nafaro itu kan lari, maksudnya pergi. Opo kisrotan mulkotan an kaumin dari suatu kaum kotu sama sekali. Fa'adat maka kembali kisrotan mulkotan ilahim pada mereka. Jadi sesuatu yang tidak dimuliakan ya akan pergi gitu. Dan kalau sudah pergi tidak akan kembali. Jadi kisrotan mulkotan itu bagaimanapun itu makanan harus dimuliakan. Kalau sudah pergi, lari, termasuk dengan cara dibuang dari suatu kaum, yaitu tidak akan kembali ke kaum itu lagi. Intinya begini, sesuatu yang tidak disyukuri akan pergi. Dan kalau sudah pergi tidak akan pernah kembali lagi. Yes, mubadir. Ya. Jangan dilakukan itu. Jadi walaupun mungkin cuwilan biskuit atau cuwilan apa, kalau ya jangan dibuang, silahkan dimakan. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi mubadirnya itu dihilangkan. Babu ta'awud utawi babnya minta perlindungan kepada Allah minal ju' dari lapar. Orang kalau lapar itu ya ngamuk soalnya. Mudah marah. Iku hadasana Abu Bakri bin Abi Saibah, hadasana Ishaq bin Mansur, hadasana Huraimun an Laisin an Ka'bin an Abi Hurairah qala berkata dia Abi Hurairah. Karena ada sopo Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam iku yakulu bersabda dia Rasul. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya saya a'udzu minta perlindungan saya bika kepada engkau ya Allah minal ju' dari lapar. Jadi yang lapar itu ya tidak hanya orang miskin. Orang kaya itu kadang ya lapar. Ya. Fa'inahu maka sesungguhnya lapar iku bi'sal doji sejelek-jeleknya teman tidur. Ya, sejelek-jeleknya teman tidur. Perutnya lapar itu insya Allah tidurnya juga tidak nyenyak. Bau mau merem gini, kerucuk gitu. Sejelek-jeleknya teman tidur itu ya lapar itu. Wa a'udzu dan minta perlindungan saya bika kepada engkau ya Allah minal khianah dari pengkhianatan. Fa innaha maka sesungguhnya khianat iku bi'satil bitonatu. Sejelek-jeleknya sesuatu yang terselubung, sesuatu yang tersembunyi. Ya, pengkhianatan itu memang dilakukan secara diam-diam. Ya.
Dan pada akhirnya yang dikhianati ya, merasa tertusuk dari belakang. Dipikir enggak apa-apa, tahu-tahu mak jelek dari belakang, roboh sudah. Yang lebih parah lagi yang nusuk itu nanti datang, pura-pura datang, gimana jenengan enggak apa-apa kan gitu ya. Kurang ajar gitu. Ya. Jadi sejelek-jeleknya sesuatu yang terselubung atau yang ditutup-tutupi. Ya kalau nutupi tabungan, nutupi rekening itu bagus itu. Kalau nutupi pengkhianatan, nah itu itu sejelek-jeleknya sesuatu yang ditutupi ya itu. Babu tarkil asai, bab utawi babnya meninggalkan makan malam. Ya, meninggalkan makan malam. Iku hadasana Muhammad ibnu Abdullah Ar-Roki. Roki itu tukang rukyah. Hadasana Ibrahim bin Abdissalam bin Abdullah bin Babah Al-Mahzumi. Hadasana Abdullah bin Maimun an Muhammad bin Munkadir an Jabir bin Abdullah. Qala berkata Jabir bin Abdullah. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tada'u jangan meninggalkan kalian al-asa'a pada makan malam. Nah, ini ya, makan malam itu al-asa ini ya di waktu isya itu. Maka kaitannya hadis kan kalau makan malam sudah tersedia terus kok waktunya sholat isya ya makan malam dulu kan gitu. Dalilnya kan seperti itu. Walau bikafin dan meskipun hanya dengan satu genggam min tamrin dari korma. Ya, walaupun satu genggam korma. Fa'inna tarkahu maka sesungguhnya meninggalkan makan malam iku yuhrimu apa? Menjadikan cepet tua, menjadikan cepet pikun. Nah, itu. Jadi muka-mukanya muka boros. Karena tidak pernah makan malam. Ya, cepet tua, cepet pikun. Nah, itu. Yuhrimu, membuat cepet pikun. Babun diafati babnya diafah itu bertamu. 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 Diafah. Iku hadasana Jubaroh ibnul Mugholis hadasana Katsir ibnu Sulaimin an Anasi bin Malikin kola berkata Anas. Kola bersabda sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al khairu utawi kebaikan iku asra'u lebih cepat. Asra' itu isim tafdil. Asra' lebih cepat. Ilal baiti menuju rumah atau pada rumah alladzi yang yuksa ditutupi. Jadi yuksa itu ditutupi artinya banyak tamu di rumah itu. Minas safroti daripada pisau. Ila sanamil bair pada punuknya unta. Punuk ini punuknya unta yang benjol. Nah, di punggungnya unta itu namanya punuk. Jadi pada saat orang menyembelih unta itu bagian yang paling diincer oleh
Yang nyembelih itu ya sanamnya itu, punuknya itu. Katanya rasanya gurih, enak gitu. Ya saya belum pernah makan soalnya. Jadi saya bilang katanya. Jadi paling diincer itu bagian punuk itu. Jadi kebaikan itu lebih cepat masuk ke suatu rumah yang di situ sering banyak tamu daripada pisau. Jadi safroh itu pisau yang besar yang ngincer punuknya unta sesudah disembelih itu. Tuh. Kalau orang Arab nyembelih unta yang diincer pertama yaitu tadi punuknya. Kalau orang-orang itu yang diincer kalau enggak buntutnya ya itu kemaluannya. Kalau orang-orang Jawa itu. Jadi rumah kalau banyak tamunya nah berarti banyak kebaikannya. Hadasana Jubaroh ibnul Mughallis, hadasana Al-Muharibi, hadasana Abdurrahman ibnu Nahsal ani Dhohak bani Muzahim ani bani Abbas sekolah berkata Ibnu Abbas. Kala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al khairu utawi kebaikan iku asra'u lebih cepat ilal baiti menuju rumah aladhi yang yukal diberi makan pihi di dalam rumah. Artinya banyak tamunya di situ terus ya dipersilahkan makan. Nah ini ya dipersilahkan makan. Minas safroti daripada pisau. Pisau besar ila sana milbair pada punuknya unta. Punuknya unta. Hadasana Ali bin Maimun Ar-Raqi, hadasana Utsman bin Abdurrahman an Ali bin Urwah an Abdul Malik an Atok an Abi Hurairah qala berkata Abi Hurairah. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sesungguhnya iku minas sunnati termasuk sunnah. Apa an yakhruja jika keluar sapa ar-rajulu seorang laki-laki ma'al dhaifihi bersama tamunya ila babitar pada pintu rumah ya, pada pintu rumah. Jadi termasuk sunnah itu kalau ada tamu, tamunya pamit pulang, itu diantar sampai pintu rumah. Ya, diantar sampai pintu rumah. Jadi datangnya disambut, pulangnya juga diantar sampai pintu rumah. Atau mungkin sampai pagar, ya nanti salam-salaman atau gimana. Itu bagian dari sunnah. Jadi kalau bisa ya seperti itu caranya. Jangan ya itu kalau bisa. Ya. Jadi pulang pamit ya diantar sampai jalan lah. Dan itu lebih menghormat tamu. Lebih menghormat.